Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan kajian surah An-Najm. Ini adalah surat yang pertama kali Nabi menyampaikannya secara terang-terangan. Ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya karena situasinya memang belum memungkinkan, maka disampaikan Nabi kepada para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Hebatnya lagi, surat kita hari ini, surat An-Najm, disampaikan bukan hanya secara terang-terangan kepada para sahabat, tapi juga terbuka, sehingga pada saat bertemu ayat terakhir, yaitu ayat sajdah, dan Nabi sujud karena membaca ayat sajdah, para sahabat mengikuti. Ternyata orang-orang kafir juga ikut sujud, kecuali menurut riwayat sahabat Walid bin sahabat musuh, kecuali orang kafir bernama Walid bin Mughirah. Ini menandai surah An-Najm itu secara bahasa, secara redaksi memang sampai terdelivery sampai kepada orang kafir Mekah sekalipun, yaitu berisi tentang menggugat kekacauan cara berpikir orang Mekah Quraisy yang ujung-ujungnya dengan dalih apapun mereka tidak mau atau berat mengakui Nabi Muhammad itu Nabi, tidak mengakui atau berat mengakui bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi. Dan ini yang pokok nih, yang penting, mereka itu berat ada hari kebangkitan, mempertanggungjawabkan setelah mati itu berat. Kalau boleh kita cari agama yang tidak ada urusan nanti setelah mati dibangkitkan lagi, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gagasan tentang menghindari hari kebangkitan itulah yang kemudian menyebabkan banyak orang kafir Quraisy akhirnya memilih tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan menuduh Al-Quran itu bukan kalamullah. Maka ditanyalah oleh Allah dalam lanjutan ayat surat An-Najm, amlil insani ma tamanna. Ayat berapa itu? 4 likur apa 24 itu? 24. Bukan 4 likur. Pada baik. Amlil insani tamanna. Apakah sekabe semua yang diinginkan manusia dicita-citakan, tamanna dicita-citakan itu dapat terwujud? Maunya tidak ada hari kebangkitan, saking takut masuk neraka atau apes di kesudahan hari nanti. Emang yang punya hidup siapa?
Yang ngatur hidup siapa? Emang yang bikin langit dan bumi manusia? Kan yang bikin langit dan bumi Allah. Yang bikin alam semesta ini Allah. Tidak bisa hidup semaunya. Amlil insani ma tamanna. Nanti di belakang ayat ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya mengena kepada orang kafir Mekah pada saat itu, tetap relevan juga untuk kita. Ini juga sama untuk kita. Amlil insani ma tamanna. Kalau kita pakai bahasa pontang, emang bisa sekesedih urip, kan gitu kan? Nggak bisa, karena kita tidak mampu menentukan diri kita sendiri. Bahkan kita nggak bisa memilih jenis kelamin, kan? Nggak bisa, kan? Lahir juga di mana nggak bisa. Coba kalau tahu banyak pesta gay, saya pengen jadi perempuan, tapi nggak bisa. Lil insani ma tamanna. Jadi kita harus tahu diri. Bahkan kita nggak bisa menentukan apakah tadi malam setelah kita tidur besoknya bisa bangun, nggak bisa. Oleh karena itu maka tunduk dan patuhlah pada yang berkuasa menentukan siapa kita ini, jenis kelamin apa kita, matahari terbit atau tidak. Maunya Allah, orang Mekah mikir ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Kita lihat ternyata mereka tetap fatawalla, menolak nanti ya. Akhirnya dipecundangi oleh Allah, terutama di perang Badar diperlihatkan tokoh-tokoh keras itu dipermalukan di suatu perang yang tidak berimbang. 300 lawan 1000 itu memalukan karena perang syarat gengsi. Yang malu bukan prajuritnya, tokoh-tokohnya ya, karena kalah perang. Falillahi, ketahuilah hai orang Mekah Quraisy, juga kita semua, falillahi, maka milik Allah lah al-akhiratu wal ula, kehidupan akhirat dan kehidupan sekarang ini. Jadi tidak bisa kita mengkonsep hidup menurut kemauan kita, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan siapa dan bagaimana diri kita. Wa kam min malakin, bahkan ya. Ini bahkan. Andai kata ada yang berpikir, waduh, berarti Lata, Uzza, Manat itu kalah dong sama malaikat. Digambarkan di ayat sebelumnya bagaimana proses Nabi Muhammad menerima wahyu. Malaikat turun lalu berhenti, istawa di suatu res, sayapnya mengepak sayap kiri, maka akan menutup sejauh mata memandang. Sayap kanan akan menutup mata sejauh mata memandang. Baru turun, lalu Nabi menerima wahyu. Maka timbul kekaguman, wah hebat ini malaikat, dibantah oleh Allah, bahwa sampai malaikat pun itu tidak hebat. Wa kam min malakin, begitu banyak malaikat fis samawati, di langit, la tugni syafa'atuhum syai'an, yang rekomendasinya nggak akan berguna pada saat di akhirat nanti, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah dapat izin dari Allah. Nah, kata izin itu harus dipahami oleh orang Mekah Quraisy, bahwa yang menentukan semuanya terjadi dan berlaku itu adalah Allah. Itu namanya izin ya. Ada yang bentuknya konfirmasi. Contoh, saya makan makanan jorok, dapat azan nggak? Dapat, saya sakit perut.
Nah itu namanya azan, aturan main. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah satupun sisi kehidupan kita yang tidak dikontrol, tidak diatur, tidak dalam perhitungan Allah, nggak ada. Saya akan melawan hukum Allah. Saya minum, makan makanan jorok tapi gak sakit perut, nggak bisa. Pasti sakit perut. Ya, itu sudah diatur oleh hukum Allah. Saya tidak akan tidur dan tidak ngantuk, mustahil, nggak bisa. Harus ngantuk, kecuali dikeluarkan dari hukum Allah oleh Allah. Berarti kemampuan kita nggak bisa mengatur hidup kita sendiri. Kalau memang kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri, mau pakai aturan siapa? Mau aturan Lata, Uzza, atau sekarang berpindah kekaguman pada malaikat? Maka ditegaskan oleh Allah, malaikat saja tidak memiliki kewenangan yang utuh, karena pada saat diminta syafaat nanti di akhirat nggak bisa ada gunanya kecuali dengan izin Allah. Liman yasha'u wa yardo, dan berdasarkan yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan syafaat dan yang Allah ridho untuk mendapatkan syafaat. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, la yu'minuna, ini orang-orang yang sudah terpojok secara argumentasi tapi tetap nggak mau menerima kehadiran kenyataan Muhammad sebagai nabi dan Al-Quran sebagai kitabullah. Kenapa? Takut pada hari kebangkitan. Itu adalah orang-orang la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak percaya, tidak mengimani hari akhir. Percaya tapi takut. Kenapa takut? Wegah memperbaiki hidup, tetap senang riba, senang zina, senang hura-hura. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, maka mereka memiliki tradisi kebiasaan itu memberi nama malaikat dengan nama-nama perempuan di zaman itu. Kebiasaan seperti itu disebut oleh Allah wa ma lahum bihi min ilmin, tidak ada dasar pengetahuannya. So tahu kayak tahu malaikat itu punya jenis kelamin ya. Nah, tapi kok bisa mereka membuat malaikat itu dengan nama-nama perempuan? Ini dulu ya, bukan kita ya. Iyattabi'una illa dhanna, itu terjadi, semua itu terjadi adalah karena don, persangkaan. Wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an, dimana yang disebut don itu tidak terpenuhi oleh kebenaran sekali. Nah, ada orang sudah tahu Muhammad itu nabi, sudah tahu kitabullah itu bukan ucapan nabi, cuma tidak mau percaya pada akhirat. Berarti dari 3 poin 2 sudah dihianati. Kata Allah fa'arid, tinggalkan orang kayak begitu. Nah, kalau di surat yang kemarin itu jangan patah semangat, tetap bersabar. Ini beda. Fa'arid man tawalla, orang seperti tadi yang menolak untuk mempertanggungjawabkan kehidupan dunia di akhirat nanti, saking tidak maunya maka mereka menolak hari kiamat. Efeknya juga menolak Muhammad sebagai nabi, efeknya juga menolak Al-Quran sebagai kitabullah. Maka kata Allah fa'arid man tawalla, tinggalin aja orang kayak gitu, jangan diurusin. Fa'arid, maka tinggalkanlah amman tawalla, orang-orang yang membangkang.
an dzikrina, padahal sudah kami ingatkan. Walam yurid illal hayatad dunya. Kok bisa mereka ngotot tidak mau beriman? Karena sayang, sudah terbiasa riba, sudah terbiasa hedonis. Kan susah. Ini ada aturan, dohor harus sholat, asar harus sholat, mau makan ada aturannya. Biasanya boleh tangan kiri kanan, ini harus pakai tangan kanan. Aduh, ribet lah. Berarti intinya adalah walam yurid illal hayatad dunya. Yang dicari tidak ada kecuali mempertahankan status quo, keenakan dunia, kebiasaan. Maka di istilah hijrah itu kan, nanti di tengah-tengah ayat ada kita ketemu ayat wastanibu, menjauhi ya, nanti kan kita bahas ya. Meninggalkan dosa dengan menjauhi dosa itu beda. Kalau meninggalkan dosa itu mungkin pernah melakukan dosa. Kalau menjauhi, jangankan untuk melakukannya, ketemu sistemnya aja enggak. Sama dengan kalimat apa yang zina itu, Wala taqrabu zina. wala taqrabu, jangan dekat-dekat, kan artinya jauh. Bukan jangan melakukan zina, bukan. Jangan mendekati arah zina, jangan membuat sistem yang timbulnya perzinaan. Sebetulnya itu kalimat bukan untuk individu, untuk sistem. Jangan ada kekuasaan yang bisa membuka praktek perzinaan. Itu namanya wala taqrabuz zina. Sebetulnya. Nah, tapi kan pribadi juga kita harus menjauh. Nah, di situ kalimatnya bukan jangan melakukan zina, tapi jauhilah zina. Saya tidak melakukan. Pendek. Di negara yang menjamin sistem menjauhi, melakukan dosa sulit banget. Sulit, orang nggak ketemu jalannya. Ada sistemnya. Jadi perlu jihad untuk melakukan dosa. Benar sulit. Keluar negeri. Waduh, makanya dosanya gede bener. Mau setengah mati untuk melakukan dosa. Tapi kita beruntungnya di negara Pancasila untuk mendapatkan pahala setengah mati beratnya, gede pahalanya. Dibalik. Ya ada Baik. ada Lebih berat. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Kok bisa ya ngotot banget orang kafir Quraisy? Tapi jangan lupa praktek yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy juga praktek kita sekarang. Ada orang yang takut meninggalkan praktek maksiat, praktek riba karena zona nyaman. PW itu posisi wena. Sehingga membangun argumentasi menggoga bisa tobat teman waktu ini. Emang dia menentukan umur sama apa ya? Maka dikatakan Allah, dzalika mablaghuhumul ilmi, mablag batas capaian, balago menyampaikan, mablag batas capaian, dzalika mablaghuhumul ilmi, ilmune mentok ning kono. Kalau digampangkan, dzalika ya mekonon lah, mablaghum batase ilmune. Kalau dipontangkan begitu. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Ya begitulah batas ilmunya. Mau ngomong apa tak Menteri Agama? Ya batas ilmunya. Oh, ke Menteri Agama ya. Orang kafir Quraisy. Mau ngomong apa tuh orang kafir Quraisy? Ya batas ilmunya mentok di situ. Dia pikir kehidupan ini bisa dikontrol dan diatur oleh dirinya sendiri. Sementara nanti ditelanjangi oleh Allah, bahkan dia tidak mampu memilih jenis kelamin. Bagaimana bisa dia menentukan masa depan, menentukan apa yang terjadi nanti? Wong memilih jenis kelamin aja nggak mampu dia.
kita itu boleh mengatakan hebat kalau mampu memilih. Wong kita nggak bisa milih. Bahkan kita nggak bisa menentukan nanti aja lah kemis saya sakitnya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Bolos bisa. Ngomong mau sakit ngadepi rati ikut DJ. Ngomong tentang akhirat ya. Inna rabbaka huwa a'lam. Maka ketahuilah Allah lah yang paling tahu. Biman dolla an sabilihi, siapa yang paling salah arah dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu, maka Allah jugalah yang paling tahu biman ihtada, yang memperoleh petunjuk. Lawannya dolla ihtada. Nah sekarang mulai ayat 31 adalah paragraf menelanjangi kekacauan berpikir orang-orang kafir Quraisy, juga kita yang tidak mau hijrah, seolah-olah hidup ini bisa ditentukan oleh dirinya. Kata Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bukan kita kan? Kalau bukan kita, kenapa kita tidak tunduk dan patuh pada Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di alam raya ini semua milik Allah. Semuanya. Termasuk keputusan apa jenis kelamin kita. Itu di tangan Allah. Termasuk yang seri pertama, siapa manusia seri pertama? Adam. Mau dibikin dari tepung kah? Dari tanahkah? Itu Allah yang kuasa. Bahkan kita nggak boleh memilih Allah. Kenapa sih saya dari sperma bukan dari tanah biar keren kayak Adam? Kita nggak bisa. Jadi nggak usahlah ngomong belagu. Maka dibantah oleh Allah di pembukaan pengajian ini, amlil insani matamanna. Apakah sekabeh yang kita pikirkan dan kita inginkan harus terwujud, sedang kita nggak mampu banyak hal. Semua di tangan Allah. Liyajziyal ladzina asa'u, itu semua karena semua hal ini dikendalikan, dikuasai oleh Allah, maka Allah akan membalas alladzina asa'u, siapapun yang berbuat kejahatan. Tapi ingat, bima amilu, berdasarkan derajat amalnya. Kalau 100 poin, 100 poin di neraka. Kalau 50 poin, 50 poin di neraka. Wayaziyah, tapi sebaliknya Allah akan melebihkan alladzina asanu, orang-orang yang telah berbuat baik, bil husna, dengan lebih baik lagi. Paham gak tuh? Kalau yang berbuat dosa presisi, tapi yang berbuat baik itu dikasih bonus. Kita berbuat baik, maka Allah meresponnya bil husna. Husna itu superlatif ya. Sholatnya 5, dipuntunnya 20. Suka-suka Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Tapi jangan khawatir, kalau kita itu zina 1, dosanya zina 1 nggak mungkin. Zina 2, zina 3. Itu yang dimaksud dengan Allah akan membalas bima amilu, tapi wa yajziyal ladzina asanu bil husna. Makanya sering kita bahas, kita akan masuk surga tahu diri lah, bukan dengan modal amal, tapi dengan fadilah Allah. Sedangkan kita akan disiksa di neraka, jangan takut, pasti adil berdasarkan kualitas amal kita. Namun sama-sama masuk surga, ya jangan iri, fasilitas surganya sesuai kualitas amal. Itu udah kita bahas kemarin ya. Kalau neraka berarti bima amilu ya. Iya. Al-adil. Bima amila berarti bil
adli. Bil adli. Kalau surga Bil fadl. bil husna. Berarti bil fadli. Sudah setelannya itu. Ini penting nih ya. Terutama yang ini nih. Saya zina, saya bisa masuk surga enggak? Bisa. Bisa. Bisa karena al-husna. Salah satu al-husna itu adalah al-maghfirah. Salah satu kenapa disebut al-husna adalah Allah ngampuni dosa kita. Ini yang membedakan ibu dengan Allah. Ibu mah tetap gondok ke anak pada saat anak itu anu salah. Allah mah nggak ada gondok. Sebegitu jahatnya kita, tetap Allah menungguin kita bang. Tapi ibu kan enggak. Tetap ada yang berubah secara psikis. Itu perbedaannya di situ. Itu yang dimaksud dengan bil husna. Nah, akan kita presentasikan di ayat 32. Alladzina yajtanibuna, 1 kabair, 2 fawahish. Alladzina yajtanibuna, orang-orang yang istanibu apa? Bi istanibu. Menghindari. Oh iya benar ya, menjauhi ya. Menjauhi. Ada kabair, ada fawahish. Kabair adalah dosa-dosa besar yang tanpa had. Had apa had? Ada potong tangan untuk mencuri, ada rajam untuk zina. Nah itu bukan kabair. Tapi kalau fawahish, dosa-dosa besar yang pakai had. Ya, berarti yang kabair yang mana? Musyrik, bid'ah, apalagi itu? Durhaka. Tibis itu apa? Tahayul. Tahayul, bid'ah, curofat. Ya, tahayul, bid'ah, curofat. Nah itu kabair. Tapi kalau zina ada hadnya kan, dirajam atau dijilid. Mencuri, mabuk itu kabair, itu namanya fawahish. Dua-duanya dosa besar. Ya, dua-duanya dosa besar. Nah, orang yang punya success story pernah menjauh yajtanibu, terus menerus menjauhi, ingat bukan tidak melakukan ya, menjauhi. Jadi menjauhi itu kalau dia ada lingkaran, mau betul-betul ngedal gedung pernah. Dosa-dosa besar baik yang tidak ada had maupun ada hadnya, illal lamam. Nah ini menariknya, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil lah. Contoh ngedeleng rabi uang, gati pernah ngedeleng baik, timbul jerat hati, kali lebih ayu dari rabi kita. Itu sulit dihindari, nggak ada, kita bukan malaikat. Illal lamam, itu satu versi. Dia digati apa 3 ayat ini ya? Alamam dulu, alamam nih. Ada dua pendapat aja ya. Ada yang menyebut dosa kecil, ada yang menyebut ya dosa besar juga. Kalau kita pakai teori dosa besar berarti begini,
alladzina yajtanibuna, siapapun orang yang menjauhi kabairul ismi, dosa-dosa besar yang tidak ada hadnya, wal fawahisya, dan dosa-dosa besar yang ada khasnya, illal lamam, kecuali dosa besar tertentu. Gitu ya. Pertanyaannya, berarti lamam termasuk dosa besar bukan? Dosa besar. Berarti kita pakai ini dulu dia bentar ya. Tadi apa? Kabair, fawahish, terus lamam. Ini berarti sama dosa besar ya. Pak Jamal, Pak Nasrullah, Pak Rian masuk, tapi Pak Jasuro bolos. Pak Jamal, Pak Rian, Pak Nasrullah masuk, tapi Pak Rian Pak Jasuro bolos. Empat-empatnya jamaah Islam bukan? Jemaah. Ini sama. Ini disebutnya lamamnya ini kan pakai ilah ya. Ini namanya muttasil, pengecualian muttasil, bersambung. Ilah diganti kenerangkan ini. Kalau pakai teori ilahnya ilah muttasil, maka ini artinya dosa besar. Cuma dosa besar yang mana? Siapapun yang sukses menjauhi dosa besar yang tidak ada hadnya, tahayul, apalagi tadi? Bid'ah khurafat, ataupun dosa besar yang ada hadnya, zina, mencuri, kecuali dosa besar tertentu. Yang mana ya dosa besar tertentunya? Artinya kecuali sekali aja pernah dosa besar, tapi terusnya tobat. Nah, kalau pakai muttasil, orang yang pernah homoseks tetap bisa masuk surga ya. Karena bil husna. Apa bentuk husnanya? Al-maghfirah, selama bertobat. Yang pernah korupsi, yang pernah zina, tetap, karena illal lamamnya dosa besar. Lawannya muttasil, mungkote ya. Nggak apa-apa ini ya, biar pernah ngalami ulumul Quran. Walladzina yajtanibuna kabairul ismi, dan siapapun orang yang pernah menjauhi, terus-menerus menjauhi dosa-dosa besar yang tidak ada hadnya, tahayul, bid'ah khurafat, wal fawahisya, dan dosa-dosa besar yang ada hadnya, zina, mencuri, illal lamam, kecuali dosa kecil. Nah, Pak Rian, Pak Jamal, Pak Nasrul masuk, tapi si Kamrin bolos. Kamrin jamaah bukan? Bukan. Berarti ini alama memang bukan dosa besar, dosa kecil. Nah, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Bukan. Maka disebut dengan mungkote. Kalau pakai istisna mungkote, maka lamamnya dosa kecil. Artinya begini, jangan khawatir, dosa bangsa cilik-cilik mah tetap tidak menghancurkan tiket ke surga. Sama lah, wallahu a'lam bishawab ya. Mau pakai istisna yang mungkote atau mutasil, atau mungfasil atau mutasil, itu sama lah. Bedanya ilal lamam yang mungkote berarti dosa-dosa kecil yang memang sulit lah kita hindari. Contoh, mungkin pernah sholat telat zakat ya. Ada telat-telatnya. Nah, itu dipersyaratkan oleh para ulama yang jarang dilakukan. Berarti bukan
Biasaan, kebiasaan ngelirik Rabi Wong, ya nggak bisa. Akhirnya pernah ngelirik Rabi Wong, itu pernah. Itu disebut dengan lamam. Tapi kata kuncinya bukan itu. Yajtanibu, menjauhi. Saya melarang anak saya mencuri. Akan tidak sama dengan saya ngomong, jangan pernah kamu mikir mencuri. Sekalipun kamu jangan pernah mikir pernah mencuri. Itu namanya wajtanibu. Tapi kalau jangan mencuri ya, bisa berarti jangan mencuri lagi ya. Jadi kekuatannya dikata ijtanibu. Preventifnya gede banget. Dimulai dari sistem kalau perlu menata negara ini agar tidak ada jalan kemaksiatan, tidak ada jalan dosa. Tapi gede pahalanya beribadah di negara Pancasila. Ya rintangannya gede. Banyak soalnya lawan. Tapi kalau di negara yang Islam berbuat dosa sulit banget, sehingga dosanya gede. Paham ya ayat 32-nya ya? Ini bukan untuk disepelekan, tapi untuk menyemangati kita bahwa Allah itu punya husna, punya maghfirah. Tapi kita nggak punya waktu cukup. Ustaz, ya. Kalau diskalakan ini antara kabair, fawahish dan al-lamam, al-lamam ini posisinya ini berarti bisa di antara dua itu, Ustaz ya? Kuncinya di ilah. Mau pakai kaidah yang mana? Ilah mustasnanya muttasil apa muqatti, karena ilmu Qur'annya begitu gitu. Kalau pakai kaidah ilahnya itu muqatti, maka al-lamam dosa kecil. Kalau munfasil maka dosa besar. Jadi kaidah ilmunya dulu yang membedakan artinya. Ya, artinya pada posisinya apakah itu masuk jenis kabair atau fawahish itu lamamnya. Artinya misalnya berbuat syirik itu lamamnya. Tapi hanya sekali itu saja berarti. Saya lebih senang al-lamam itu dosa-dosa kecil yang nggak bisa kita hindari. Dosa-dosa kecil bukan kebiasaan ya, pernah melakukan nggak bisa kita hindari, nggak bentak istri kan pernah ya, ngiming-ngiming ke istri kan pernah, atau pernah menahan senyum, kudunya senyum juara senyum gitu ya. Orang dongkol lah gitu. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah ini maksudnya. Kalau pakai dosa alam dosa kecil, tenang. Allah itu luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum. Dia tahu kok kondisi kita. Kenapa kita sampai pernah melakukan dosa-dosa kecil. Tahu kok. Nggak perlu argumentasi, Allah tahu. Bahkan Allah itu tahu. Id ansha'akum minal ardi, pada saat manusia jenis pertama itu kok diciptakan dari tanah ya. Itu Allah yang tahu dan kita nggak bisa memilih. Ya Allah, kenapa sih saya dari sperma jadinya gini ini, coba dari tanah, nggak bisa. Wa in antum ajinnatun, dan sedangkan kamu tidak dibikin dari tanah. Allah yang tahu, kan Allah yang memiliki kekuasaan. Maka kita dibikin dari ajinnah, sperma, janin, fi butuni ummahatikum, yang ada atau disembunyikan, diletakkan di dalam rahim ibu-ibu kamu semua. Fala tuzakku, maka jangan sok suci kalian. Nah, itu keren tuh ya Allah ya. Fala tuzakku, jangan sok suci deh. Jangan mengkonfirmasi saya sudah suci. Allah tahu kok kamu siapa. Jadi kalau mau dibuat kasar, nggak usah belagu suci loh. Di hadapan Allah, bukan di hadapan diri sendiri. Nggak usah. Allah tahu semuanya gimana. Yang enak bahasanya apa itu? Fala tuzaku di situ di depannya. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Terlalu sopan ya itu ya. Wala tuzaku, jangan mengklaim
merasa suci. Pede. Ya, Allah tahu yang sebenarnya. Sok suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan belagu suci kalian. Allah tahu siapa sebenarnya kalian. Wa alamu bimanittaka. Bimanittaka. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Afara'aital ladzi tawalla. Hai Muhammad, lihat itu. Dengar nggak kisah? Tahu tidak? Cerita orang akhirnya membangkang. Padahal sudah tahu. Setelah ditilik-tilik Muhammad ya memang menabi. Setelah ditilik-tilik benar Quran itu kitabullah, diterangkan riwayat ketemu. Tapi malas amat ya, ninggalkan riba, nggak bisa pesta seks. Konon ayat yang ini cerita tentang konon. Saya belum ketemu sumber bagusnya, yaitu tentang seorang kafir bernama Walid bin Mughirah. Ayahnya dari Khalid bin Walid, pahlawan Islam. Tinggal selangkah masuk Islam. Maka akhirnya dikabarkan dan tersiar juga ke banyak orang rencana Walid bin Mughirah masuk Islam. Dilala di tengah jalan kepergok orang. Mau kemana boy? Jangan boy ya. Kemana om? Bro, mau ke Muhammad. Saya merasa banyak dosa. Katanya Tuhannya Muhammad memiliki ampunan yang luas. Saya pengen punya kesudahan yang baik. Kalau betul ajaran Muhammad bahwa nanti setelah kita mati dibangkitkan. Susah-susah amat. Kamu bayar saya tanggung dosa kamu. Kata seorang itu kan. Cius. Ya. Swear, saya akan swear. Oke, deal ya. Maka dibayarlah. Saya pernah ini nih. Tolong ya, saya bayar kamu untuk menanggung dosa saya. Keren betul. Gagal masuk Islam. Bukan gagal ya, batal masuk Islam. Dan itu yang disebut afara'aital ladzi tawalla. Konon si orang yang onyon itu bernama Walid bin Mughirah. Dipermalukan oleh Allah di perang Badar ya. Itu udah tinggal selangkah lagi masuk Islam. Sudah bagus ininya, perasaan dosa, khawatir ajaran Nabi Muhammad bahwa nanti orang udah mati dibangkitkan, engkau apes. Tapi akhirnya cara hidup senang, pengen cari praktisnya. Ada yang mau nanggung dan bisa dibayar. Joki neraka. Wa ata qalilan. Ternyata dia kasih sedikit. Si lelaki penanggung dosa ini wa abda, padahal dia beri yang banyak. Tidak konsekuen. Lah mau transaksi dengan manusia urusan dosa lagi. Maka ditanya oleh Allah, "Hei Walid bin Mughirah, a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara?" Emang dia tahu hal yang gaib dan dia lihat semuanya? Bisa-bisanya mengukur, kalau gitu bisa saya bayar. Kan dia nggak tahu. Am lam yunabba bima fi sufi Musa. Emang belum tak dengar apa yang telah disampaikan oleh Allah di suhufnya Nabi Musa. Suhuf artinya lembar-lembar. Tidak berarti Taurat. Ya, tidak berarti Taurat. Sebagaimana Ibrahim juga punya suhuf. Jadi ada Taurat, ada suhuf. Nabi Musa memiliki kitab Taurat, tetapi juga memiliki lembaran-lembaran. Yang di 10 perintah itu ada di Taurat, sedangkan hal-hal lainnya ada di suhuf. Maka kata Allah, emang dia belum tahu tak? Ternyata di dalam suhuf
lembaran-lembaran itu sudah dibuat postulat bahwa orang tidak bisa nanggung dosa orang lain, dan sudah terjadi turun-temurun. Mestinya nyampe juga dong ke orang-orang Mekah, karena selain pernah ditulis di dalam lembaran-lembaran di luar kitab Taurat yang diterima Nabi Musa, juga wa Ibrahim alladzi waffa pernah juga diterima oleh Nabi Ibrahim juga dalam bentuk lembaran-lembaran, isinya kurang lebih sama, yaitu bahwa orang itu menjamin dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tidak bisa jadi joki gratis atau bayaran sekalipun, nggak bisa. Maka tidak ada dosa warisan. Inilah muncul ayat ini ada di sini, yaitu Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Ayatnya keburu terkenal sendirian. Ya. Kan terkenal ayatnya kan? Padahal adanya di sini menukil dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, bahwa Allah ingatlah taziru wa ziratun wizra ukhra. Allah tidak akan taziru wa ziratun menanggung wizra ukhra, tanggungan orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, maka setiap orang wajib mempertanggungjawabkan masalah apa yang diperbuatnya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan seluruh yang pernah dilakukan nanti akan dilihat lagi dalam bentuk hisab, yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan. Ada yang ke neraka, ada yang tetap ada yang ke surga. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan dipenuhi dengan balasan tercukupi, semuanya akan terpenuhi. Tuh ya, dari sisi itu maka penyakit orang-orang kafir Quraisy yang masih ada di kita adalah gagal membuat stabil ingatan kita pada akhirat. Nah, mengkubilah tobatin. Bahkan ada yang mengkubilah wakafe. Nanti ajalah sodakohnya. Itu sebenarnya emang tahu hal gaib. Di sini kan ada kalimat a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yura. Emang kita tahu hal gaib, bahwa besok kita masih hidup. Engkau bilang engkau esok pengajiannya sikim lagi wegah, emang masih urip. Itu a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yura. Baca ngeberes cuma debetin kubia sedekah, emang masih hidup mungkin ya, itu hal gaib. Jadi apa bedanya sama orang kafir Quraisy? Nggak ada bedanya kita. Wa anna ila rabbika al muntaha, wa anna ilanya didipitkan, didipitkan apa? Dimuqaddamkan, didahulukan, maka artinya saja apa? Saja, ya saja, S-A-J-A. Wa anna ila rabbika al-muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan saja. Nah, itu gara-gara ilahnya dimuqaddamkan. Al-muntaha, apa al-muntaha artinya? Hingga apa berakhir? Sudah. Ending. Tamat. Ujung ada berapa ujung? Satu. Ujung berung ya. Ujung tuh dua, ujung mula, ujung akhir. Pangkal gitu. Ujung tetap ujung. Maka al-muntaha adalah Allah. Awal kita bertolak
Dan Allah adalah akhir kita berlabuh. Nggak ada bahwa al-muntaha itu akhir, nggak ada. Emang kita mau endingnya doang? Start finish. Allah itu adalah al-muntaha, baik pada start maupun pada finish. Sok sholat bukan karena Allah, emang jadi? Nggak bisa. Itu yang disebut dengan kenapa innamal a'malu binniyat. Niat itu dari sejak takbir sampai salam itu kalau sholat. Jadi al-muntaha itu mengamankan ujung-ujung. Kalau perlu gampang lah, ini bertobat, sejak bertobat sampai ujung. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah lah titik bertolak dan titik berlabuh. Itu al-muntaha. Wa annahu, dan karena Allah pula lah, wa adhaka, maka ada orang yang diberi kesempatan bisa tertawa. Wa abka, tapi juga bisa menangis. Lihat tuh, ternyata menangis dan tertawa itu di tangan kekuasaan Allah. Ada yang bisa menangis dan ada yang bisa tertawa. Wa annahu khalaqaz zawjaini az-zakar wal unsa. Kita nggak bisa memilih jenis kelamin. Di tangan Allah lah. Ada betina, ada jantan, ada laki, ada perempuan. Jadi nggak usah belagu lah, wong kita nggak bisa memilih jenis kelamin. Minut fatin idza tumna. Allah juga yang menentukan bahwa kita tidak berasal dari tanah, kita berasal dari sperma. Idza tumna, pada saat dipancarkan. Tumna, muncrat. Ya Allah, kenapa bukan dari tanah ya? Allah yang milih, maka kita nggak bisa memilih. Wa anna alaihin nasy'atal ukhra, dan akhirnya kepada orang yang tadi, berarti kita nih kan dari sperma muncrat, akhirnya diberi lagi an-nasy'ata, kehidupan al-ukhra yang lain. Kehidupan yang mana itu? Di akhirat. Wa annahu wa agna wa aqna, dan sesungguhnya Allah lah zat yang maha independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, maha kaya, wa aqna, dan maha cukup, wa annahu wa rabbus syahra. Nah, balik lagi ke ayat 1. Akhirnya ini mau ending ini, maka Allah mengingatkan lagi ayat 1. Sudah orang kafir Quraisy ajak kelagane. Wa annahu wa rabbus syahra. Allah lah pemelihara, pengatur bintang syahra. Ini yang tadi kembali ke wan najm. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Allah pernah menghancurkan kaum 'Ad. Allah juga pernah menghancurkan wa samuda fama abqa, kaum Samud, dan tak bersisa sama sekali. Wa qaum Nuh min qablu, sebelumnya kaum Nabi Nuh dihancurkan dulu dengan cara diberi musibah berupa banjir. Innahu kanu hum adlama wa adgo. Itu gara-gara mereka kisah-kisah apes itu, karena mereka mempraktekkan kedoliman, wa adgo, dan melampaui batas. Mau diulang sama kalian, itu maksudnya itu kan. Wal mu'tafikata awa, dan lihat lagi kelompok manusia, warga bangsa yang dibulak-balikan awa sehingga hancur. Siapa itu? Kaum Nabi Lut dijungkir balikan karena dia menjungkir balikan sunatullah. Mestinya perempuan dengan lelaki
Dibikin laki-laki dengan laki-laki, mestinya hukuman mati itu yang kemarin ditangkap itu. Nah maka kaum Sodom itu fagosyaha magosya, diliputi oleh apa yang membentuknya, diliputinya, terkepung, dijungkir balikan, nggak bisa apa-apa lagi. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro, maka apalagi yang kalian ragukan dari nikmat Allah itu. Hadza nadhirum minan nudur al-ula, ini adalah peringatan dari Rasul. Azifatil azifah, akan dekat apa yang mendekat. Apa itu? Kiamat. Tahu waktunya? Tidak, tapi dekat. Pasti. Karena pasti. Jadi sesuatu itu kalau pasti itu pasti dekat. Tetapi bisa juga al-azifah itu dekat karena konversi usia alam ini. Alam ini sudah jutaan tahun digelar di jagat raya ini, sehingga seolah berlaku hukum mengurangi usianya. Tapi saya lebih nyaman azifatil azifah itu dekat karena pasti terjadinya. Laisa laha min dunillahi kasyifah, maka pada saat itu diputuskan tidak ada yang bisa menahannya selain Allah. Afa min hadal hadis ta'jabun, kagumkah kalian pada pembicaraan ini, yaitu dari ayat 1 sampai sekarang ini? Apakah merasa aneh, merasa heran? Wa tadhakuna wa tabtakun, lalu kamu memilih nyinyir, ngetawain Nabi Muhammad, tidak sama sekali menangis karena takut hari kesudahan nanti berakhir di neraka. Wa antum samidun. Apa samidun di situ tuh? Meleng. Meleng. Lalai, lemah. Mengkobai. Orang yang tidak mampu menangis ditegur oleh Allah itu samidun. Jangan ngasih anak samidun, malah gemuyu be, lagi ditegur Allah. Nah ini menarik ya. Wa tadhakuna wala tabtak wala tabkun, kamu bisa enak-enak tertawa ketika ditegur, dinasihati oleh Allah. Wala tabkun, bahkan tidak mampu menangis. Berarti menangis ketika merasa ditegur oleh Allah itu kepastian. Kalau tidak mampu menangis, tangisi. Kenapa kita tidak mampu menangis? Nah itu namanya samidun. Apa samidun itu? Orang culun, lalai, dablek. Maka kata Allah, udah wasjudu fasjudu, sujudlah pada Allah lillahi wa'budu, dan beribadalah kepada Allah. Ada sujud, ada beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu panjang Allah membulak-balik argumentasi pikiran orang kafir Quraisy. Memang wajar kalau kemudian muncul afa min hadal hadis ta'jabun, emang kamu anggap aneh? Karena udah cukup lah berbagai argumentasi. Tidak ada tempat untuk tidak menerima Nabi Muhammad, tidak ada tempat untuk tidak menerima Quran, dan tidak ada tempat untuk tidak konsekuen bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di akhirat untuk orang kafir Quraisy. Maka aneh aja ketika turun ayat ini ada yang tidak nangis. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Satu-satunya audien yang mendengarkan pembacaan surat An-Najm yang tidak ikut sujud
Kenapa orang kafir sujud diceritakan pada nangis? Karena begitu lugas, deskriptif, menelanjangi kesalahan berpikir orang kafir Quraisy. Tapi ada satu yang tidak ikut nangis, tidak ikut sujud, disebut samidun. Ya. Jangan punya anak namanya samidun. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.